diuji gitu. Itu nggak gitu. Ujian itu, yang nama ujian itu, semua orang tuh diuji. Semuanya, kata Allah gini, apa namanya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwanakum bisari wa khairi fitnah, kalau nggak salah. Jadi semua orang akan mati dan akan aku uji kalian dengan kelapangan dan kesempitan. Saya mentafakuri ayat itu tuh lama banget. Kenapa kelapangan disebut ujian? Ya enggak? Orang kita punya duit kok disebut ujian, kita lagi jabatan bagus kok disebut ujian, kita lagi sehat kok disebut ujian. Iya, naon maksudnya ayat kenapa akan aku uji kalian dengan kelapangan dan kesempitan? Ujungnya sih ilahi terjaun, agar kembali kepada Allah. Itu teh naon maksudnya? Tapi bener, di Quran itu gambarannya gini, ada 4 jenis ujian manusia itu. Yang pertama, diuji dengan perintah. Kayak Nabi Ibrahim itu diujinya dengan perintah tuh. Ujian yang diberikan ke Nabi Ibrahim tuh berat banget. Suruh nyembelih Ismail, kemudian suruh meninggalkan keluarga, suruh ngadepin Raja Namrud. Pokoknya berat begitu perintah. Tapi Nabi Ibrahim tuh lulus tuh, diuji segitu beratnya lulus. Yang kedua, ujian itu berupa larangan. Larangan tuh seperti Nabi Yusuf dilarang untuk gaul dengan Zulaiha, ya. Dilarang itu pun berat, tapi lulus. Nabi Yusuf berhasil untuk tidak gaul dengan Zulaiha. Tapi ada ujian yang berupa kelapangan, justru gagal. Fir'aun diuji dengan kekuasaan yang luar biasa, gagal dia berubah merasa jadi Tuhan, gagal. Kemudian Qarun diuji dengan harta yang berlimpah, gagal juga, dia ngerasa hartanya itu. Jadi sebenarnya ujian berupa kelapangan itu jauh lebih berat daripada ujian perintah, daripada ujian larangan. Karena jarang orang yang menyadari ketika dia berharta tuh sedang diuji. Iya mah orang pinter, iya mah ladang urang kan, karena saya ijazah kita. Padahal itu ujian, duitnya ujian. Sama beratnya ketika kita nggak punya duit. Makanya bersyukur dengan bersabar itu harus imbang. Syukuri kalau lagi kaya, sabari kalau lagi nggak ada. Jadi itu dua-duanya ujian. Hanya kita nih umumnya ngerasa diuji teh hanya pada saat nggak punya duit. Kalau boga duit tuh, kalau berduit jarang orang yang ngerasa diuji. Pun ketika justru statementnya ya kebalik. Statementnya ya seakan-akan Allah kerja. Jadi itu konsep yang harus kita koreksi juga sebenarnya. Allah tuh nggak pernah benci ke siapapun. Jadi kalau kita lagi kaya, lagi enak tuh bukan berarti kita doang yang disayang, enggak. Kita kerblangsaknya disayang ke Allah. Bener. Jadi kita kan lagi dinyala Allah nih, tapi pada saat lagi nggak punya duit, Allah kerbenduk orang, enggak. Pira kok ada Tuhan membenci makhluknya tuh nggak ada. Allah tuh nggak pernah punya niat jahat lah, dalam niat jelek tuh nggak ada. Kitanya yang kadang-kadang berprasangka jelek kepada Allah. Semua disayang, jangankan manusia, eta jukut eta lamu kalau bukan kasih sayang Allah mau bisa hirup eta di jalanan, tapi saya hirup dah. Jadi pokoknya stabilitas itu, ibadah tuh fungsinya itu stabilitas, agar ketika kita lagi diberi kekayaan, diberi pangkat, kita nggak ngerasa kerdinya kerdi sayang, lagi rajin ibadah, enggak, sama aja. Cuma ya itu, agar kita tuh diuji bagaimana ketika kita kaya, ya kita syukurnya kumaha. Ketika kita lagi kekurangan, ya kesempitan, sabarnya kumaha. Jadi sabar dan syukur tuh kaos iya dan iya tah, tangan telapak tangan iya kersabar, iya kersyukur gitu. Jadi harus ada lamun tangan ayah iya tapi punggung tangan ada ayah jelek. Jadi uang pun kayak gitu kan, kalau satu sisi saja ada gambar presidennya, belahna kosong mau laku iya. Jadi kalau mau nyaman ya harus dua-duanya ada, syukur dan sabar tuh harus ada di setiap lini kehidupan kita gitu. Dan itu kehidupan suka lah ya. Kelapangan itu ujian yang sebenarnya ujian yang jauh lebih berat, karena jarang orang yang menyadari itu. Orang tuh hanya merasa diuji keur sakit, keur teu boga duit, keur teu gawe,
lagi belangsak diuji, tapi lagi ngejabat, oh ya orang keur disayang Allah, ya itu Padang yang barokah. iya, itu yang kadang-kadang melalaikan kita. Aduh, ngeri ya. Jadinya Contoh- orang gagal didinya lo ya. gagal, ya itu kayak Korun, ya contohnya kan Korun, Fir'aun itu kan dia diuji dengan harta yang berlimpah, itu gagal. Yusuf dengan eta Dengan lolos. Juleha lolos, Nabi Ibrahim lolos, Nah. Nabi Ayub diuji segitu Kalau beratnya. Nabi Ibrahim dengan apa? Eh, Anaknya dibakar, ya? disuruh nyembelih Nabi Ismail, Anaknya. meninggalkan keluarga itu Lolos, berhasil. lolos, berhasil. Nabi Yusuf Nabi Muhammad dengan umatnya. umatnya. Kemudian Nabi Ayub itu Nabi Ayub Penyakit penyakitnya luar biasa, lolos, masih selamat, berhasil. iya, masih bisa bersyukur gitu. Tapi ketika Fir'aun diuji dengan kekayaan, dengan kekuasaan, itu boro-boro pengen syukur, malah merasa menjadi Tuhan. Makanya kadang-kadang kita ngedakwah itu nggak melulu harus Tuhan gitu. Jadi Fir'aun tuh pernah dialogkan sama Musa. Musa tuh jawab gini, Tuhan yang maha tinggi gitu kan. Tuhan tuh yang maha tinggi. Robbikumul a'la kalau nggak salah bahasanya. Kata Fir'aun, "Hai Haman, coba kamu buat bangunan yang paling tinggi, kemudian cari ada nggak Tuhan Musa tuh di atas." Kayak gitu kan untuk membuktikan logikanya tuh. Jadi kita nggak harus dalil-dalil, nggak. Jadi pakai logika. Fir'aun, sok kalau memang Tuhan kamu di atas, coba bikin bangunan yang paling tinggi untuk nyari Tuhan Musa tuh di atasnya belah mana. Akhirnya Nabi Musa mikir, bener juga kalau saya berargumen dengan Fir'aun bahwa Tuhan saya di atas, gagal saya. Kemudian Musa tuh cuma balikin gini, oke, sekarang Tuhanku adalah Tuhan sebelum kamu lahir, sebelum Fir'aun ada gitu. Fir'aun mikir, dan itu yang membuat pengikut Musa tuh sebagian ikut Musa tuh kayak gitu. Iya, kalau sekarang Fir'aun itu Tuhan, berarti sebelum Fir'aun bapak-bapaknya Fir'aun Tuhannya siapa? Iya nggak? Itu loh dari logika loh, dari logikanya gitu. Iya nggak? Iya ya. Fir'aun sekarang Tuhan, berarti dulu Tuhannya siapa? Itu masa dunia yang sudah lama nggak ada Tuhannya. Itu yang membuat sebagian besar pengikut Nabi Musa tuh, pengikut Fir'aun tuh ikut Nabi Musa tuh itu gara-garanya dari logika kayak gitu. Kemudian juga Nabi Muhammad tuh pernah ditantang kayak gitu, itu kakinya gini, Muhammad, kenapa kamu mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, sementara kepentingan kami ini banyak, ada yang perlu bayar utang, ada yang perlu inilah macam-macam, kebanyakan banyak kebutuhan lah kami. Masa Tuhannya hanya satu kan gitu kan. Nabi Muhammad tuh nggak pakai dalil, jamnya gini. Sekarang gini, kalau kamu punya majikan banyak, kira-kira gimana? Majikan kamu yang satu merintahin kamu untuk mandi, sementara majikan kamu yang satu menyuruh kamu dalam waktu yang bersamaan suruh makan, yang satu lagi suruh ke sawah. Kamu mau bisa ngelaksanain yang mana dulu? Ya nggak mungkin. Lah, kalau Tuhanmu banyak, nanti gimana kamu Tuhan yang satu nyuruh ini, satu kamu bisa? Itu dengan logika kayak gitu terpatahkan. Oh iya ya, kalau saya punya Tuhan banyak, berarti Tuhan yang satu nyuruh saya makan, sementara yang satu mandi. Jadi saya harus ngelaksanain mana dulu nih. Belum lagi suruh ke sawah. Tuhan yang satu aja kita belum bisa nurutin kan ya, yang jelas gitu arahannya, apalagi Tuhannya banyak. Oh iya. Jadi ya, dalil itu penting, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang bisa membuat orang itu lebih kena gitu, lebih sampai, pesan kita tuh lebih sampai. Sering dalil-dalil ya, contoh dari logikanya tuh kan Nabi Ibrahim kan hancurin patung kan, dar gantungin kampak di patung yang paling besar. Begitu di sidang, Ibrahim, kamu didakwa untuk menghancurkan patung-patung ini. Siapa bilang? Ya buktinya ada ini pada hancur ya. Tanya dong patung yang besar itu kan buktinya kapaknya ada di situ kan, kata Nabi Ibrahim. Mana mungkin orang patung itu bisa menghancurkan patung-patung lainnya, orang udah mati. Lah, kalian tahu patung itu mati, kenapa kalian sembah?
logika kan? Kamu bilang patung itu mati, nggak mungkin hancurin patung-patung yang kecil. Lah kamu nyembah patung yang mati tuh, kemudian berharap si patung itu mengabulkan keinginan kamu tuh, logikanya gimana gitu? Cerdas ya. Itu yang akhirnya dengan apa namanya, dengan keangkuhannya si Namrud itu, udah bakar deh Ibrahim, gue nggak susah ngedebat dia. Macet nih. Kenapa nih? Karena logikanya kalah ya. Jadi logika itu penting. Bahkan tauhid Nabi Ibrahim kan dari logika juga. Lihat bintang. Jadi orang lain untuk ngebantahnya juga susah. Susah. Dengan logika. Karena Pantesan bangsa sudah logika ya. iya. Ya, kalau dalil kan tidak semua orang bisa paham dalil dengan cepat. Tapi kalau lihat Nabi Ibrahim, oh ini bintang tenggelam, oh berarti bukan Tuhan. Muncul lagi bulan, oh ini lebih gede, mungkin ini Tuhan, bukan juga. Besoknya matahari, oh gede, ini mungkin Tuhan. Tapi begitu, oh ternyata bintang, bulan, matahari tenggelam, gak mungkin dong Tuhanku bergiliran kayak gitu tuh, gak mungkin. Kemudian Nabi Ibrahim yang sampai pada kesimpulan kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan dari logika kayak gitu. Dari logika yang memang agama itu logika. Jadi jangan keimanan tuh harus bisa dibarengi dengan keyakinan kita, akal kita tuh bisa mencerna. Jadi ciri iya, hari apa sih? Hari kita mau lurus ini. Lurus bisa, lurus aja nggak apa? Udah tutup. Lurus aja nggak? Tutup Pak. Hah? Lurus aja, lurus. Kiri atas. Itu lagi ada. Ini 28 Oktober 7 ya. Jadi apa nah? Orang tuh keyakinan itu nggak mungkin bertentangan dengan akal, tuh nggak mungkin. Iman tuh nggak mungkin bertentangan dengan akal. Jadi kalau bilang oh jangan dilogikakan, enggak, iman tuh harus bisa dilogikakan gitu. Harus nyambung dengan akal kita. Ciri kebenaran itu pasti bisa diterima dengan akal gitu. Kalau ada dalil apapun yang tidak sesuai dengan akal tuh nggak bisa dijadikan dalil. Buat apa Allah ngasih kita akal kalau jangan pakai akal ini, jangan pakai pikiranmu? Buat apa Allah dikasih pikiran? Maksudnya pikiran itu membenarkan oh ini tuh begini loh, ini begini loh gitu. Jadi nggak taklid buta kayak mancing di sinilah. Saya seberapa kali tuh bikin analogi kayak gitu, mancing di daratan, yakin aja lah ntar juga dapat ikan gitu. Itu keyakinan yang dodol. Keyakinan yang tidak berdasar tuh kayak gitu ya, kayak Namrud gitu kan. Namrud itu berkeyakinan bahwa patung yang besar ini yang bisa menjaga kekuasaannya, memberikan segala macamnya. Tapi begitu ditantang sama Nabi Ibrahim, sok ya buktikan kalau bahwa orang megang kampak aja nggak bisa, apalagi memenuhi hajat-hajat kalian. Selesai tuh Raja Namrud untuk mendebat Ibrahim tuh nggak bisa. Sebuah nabi itu dikasih kecerdasan yang luar biasa tuh itu. Jadi beliau ini dikaruniai Allah itu kemampuan untuk bisa menerjemahkan nih, oh kira-kira umatku perlunya bukan ini gitu, bukan ini. Ini tanggal 27 kan, bukan tanggal 28 ya? Parade. Hari pahlawan. Bukan, harusnya tanggal 28 Oktober itu Hari Sumpah Pemuda. Oh.